Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kali ini saya akan mendemonstrasikan uh, aplikasi sederhana yang saya buat, yakni saya sebut namanya dengan aplikasi Sistem Informasi COVID-19. Nah, aplikasi ini sendiri saya buat yakni bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai peningkatan COVID-19 dan beserta beberapa informasi seputar COVID-19. Nah, untuk aplikasi sendiri ini mengimplementasikan sebuah pemrosesan data yang terdistribusi. Nah, kenapa saya sebut ini pengimplementasian dari sebuah pemrosesan data terdistribusi? Ini dikarenakan data yang berada di aplikasi ini sendiri yakni diakses dari aplikasi lain, yakni bisa saya sebut dengan REST API. Nah, untuk link REST API sendiri nanti saya akan terterakan di deskripsi video ini. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke demonya. Nah, untuk demo bisa kita lihat di sini terlebih dahulu mengenai aplikasinya. Nah, di sini bisa kita lihat di top bar atas ini. Di sini untuk update datanya, data dari REST API-nya di sini selalu update, yakni tertera tanggalnya, yakni tanggal sekarang, yakni tanggal 27. Bisa kita lihat di sini juga dan beserta dengan jamnya. Nah, di sini untuk navbarnya, di menu navbarnya, di sini ada beberapa menu, yakni ada menu utama, menu tentang yang berisikan mengenai aplikasi ini. Di sini ada mengenai info vaksin, yang di sini ada mengenai info pencegahan, dan yang berikutnya ialah info rumah sakit. Dan ketiga di sini ada developernya, dan di sini ada kontaknya. Nah, mungkin bisa kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat ada 4 menu, yakni mengenai informasi COVID. Nah, informasi COVID ini akan memberikan informasi mengenai jumlah terjangkit COVID, sembuh dan meninggal di menu ini. Dan juga berikutnya di sini ada informasi rumah sakit. Nah, di sini menyediakan informasi rumah sakit rujukan COVID-19 sesuai dengan daerah kita masing-masing. Nah, nanti ini yang kita demokan. Dan juga selanjutnya mengenai informasi vaksin. Nah, ini mengenai informasi mengenai vaksin saja. Nah, selanjutnya ada info statistik COVID. Nah, untuk info statistik COVID ini belum berfungsi. Ini dikarenakan dikarenakan REST API dari aplikasi ini mengenai info statistik masih error, jadi belum bisa diaktifkan. Nah, jika kita scroll ke bawah lagi, di sini kita langsung masuk ke menu tentang, yakni di about. Nah, di sini tujuan saya membuat aplikasi tadi bisa kita lihat di sini. Bahwasanya pembuatan aplikasi sistem informasi COVID-19 ini bertujuan untuk mempercepat pendistribusian informasi bagi masyarakat luas mengenai perkembangan COVID-19. Adapun informasi yang dapat diakses antara lain sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini, yakni mengenai informasi jumlah data COVID-19, informasi rekomendasi rumah sakit yang menangani COVID-19, dan yang ketiga adalah informasi vaksin. Nah, jika kita scroll ke bawah kembali, nah di sini muncul mengenai info jumlah COVID-19 pada saat ini. Nah, ini tadi yang saya sebut dengan pemrosesan data terdistribusi. Nah, data-data yang tertera di sini ini berasal dari data-data yang saya sebut tadi mengenai REST API. Nah, dan untuk data ini sendiri ini akan update setiap saat sesuai dengan data update yang tertera di sini. Nah, dan selanjutnya bisa kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini mengenai info vaksin. Nah, di sini kita bisa lihat total data
di Indonesia khususnya ini, yang dimana lansia, anak atau dewasa yang sudah divaksin di sini sudah tertera untuk datanya. Nah, di sini ada vaksin tahap 1, vaksin tahap 2 beserta dengan datanya. Nah, selanjutnya di sini saya terterakan juga untuk tahap pencegahan COVID-19. Di sini bisa dilihat mengenai cara pencegahannya. Dan mungkin bisa di-scroll ke bawah. Nah, ini kita masuk ke menu developer. Nah, yang dimana developernya itu ialah dengan saya sendiri. Nah, di sini mengenai FAQ, mengenai apa itu virus corona, apa itu vaksin, apakah aplikasi bisa dipercaya, apakah aplikasinya selalu up to date. Di sini nanti bisa dilihat langsung di FAQ ini. Nah, selanjutnya ada di sini kontak. Nah, jika nanti terjadinya mungkin kesalahan informasi di aplikasi ini, mungkin nanti bisa menghubungi langsung ke developer seperti itu, supaya nanti bisa diperbaiki masalahnya. Nah, selanjutnya di sini untuk footer. Nah, di sini hanyalah untuk alamat lengkap saya sendiri saja. Ya, mungkin yang perlu didemokan di sini hanyalah contoh di menu-menu sini saja, yang mungkin bisa kita klik mengenai informasi COVID. Nah, di sini bisa dilihat yang tadinya yang sudah saya jelaskan, dan juga selanjutnya mengenai informasi vaksin di sini. Nah, yang sudah kita terterakan tadinya. Nah, untuk informasi statistik ini belum berfungsi sama sekali karena REST API-nya masih error. Nah, yang mungkin bisa kita cek yakni informasi rumah sakit rujukannya. Bisa kita klik di sini. Nah, di sini kita akan dihadapkan mengenai di halaman untuk memilih daerah kita. Nah, ini berfungsi nanti untuk memberitahukan ke aplikasinya lokasi kita berada di mana. Nah, bisa mungkin kita pilih di sini. Untuk misal saya pilih di Yogyakarta, saya tunggu. Nah, ini jika sudah muncul data seperti ini, maka kita pilih untuk kabupaten atau kota yang berada di Yogyakarta. Nah, di sini bisa kita pilih mungkin di kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya mari kita coba cari rumah sakit yang menangani COVID. Nah, di sini ada muncul data mengenai rumah sakit yang menangani COVID untuk rujukan COVID. Yakni di sini bisa tersedia mengenai nama rumah sakitnya, alamatnya di mana, kodenya berapa, dan untuk nomor teleponnya juga sudah tersedia. Beserta ruangan kosong atau apakah ada tempat tidur yang kosong yang di rumah sakit di sana. Dan di sini nanti ini bisa kita manfaatkan jikalau kita memiliki keluarga yang terjangkit virus, dan mungkin kita bisa melihat di sini supaya kita bisa mempercepat kita juga kemana tujuan utama kita. Nah, yang menjadi kekurangan daripada informasi di sini ialah mengenai update-nya ini, karena setiap rumah sakit yang tertera di sini tidak semata-mata langsung update. Jadinya di sini ada semua update-nya lama, yakni ada yang 3 jam, ada yang 15 jam yang lalu. Seperti, dan juga ada yang cepat, yakni di update-nya yakni 3 menit yang lalu. Seperti itu. Nah, untuk mungkin kita cek untuk yang lain, mungkin di DKI Jakarta, mungkin kita cek untuk rumah sakit rujukan di sana apa aja. Kita cek di Jakarta Pusat, kita cari rumah sakitnya. Nah, di sini sudah tertera ada banyak mengenai rumah sakit di Jakarta untuk rujukan COVID. Seperti itu. Nah, untuk datanya sendiri juga masih dibatasi oleh REST API. Jadi mungkin ini rumah sakit yang sering digunakan seperti itu.
Namun untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bisa kita daftarkan yang pastinya dengan REST API yang berbayar seperti itu. Nah, mungkin cuman itu saja demonstrasi daripada aplikasi ini. Yang paling terpenting ialah pengimplementasian daripada aplikasi ini, yakni di PDT tadinya, dan beserta dengan informasi yang disediakan oleh aplikasi ini. Oke, sekian dari demonstrasi daripada aplikasi saya ini. Dan mungkin jikalau ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya.